Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Syafi'i dengan NIM 2411204. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS soal UAS dari fikih muamalah. Nah, yang mana soalnya bagaimana pendapat saya selaku mahasiswa tentang maraknya cryptocurrency atau biasa juga disebut dengan Bitcoin. Nah, menurut saya, kemunculan cryptocurrency seperti Bitcoin merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang keuangan. Saat ini, banyak orang yang membeli Bitcoin bukan hanya sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai bentuk aset investasi karena nilainya yang dapat naik dalam waktu singkat. Nah, faktanya, di lapangan memang banyak orang yang mendapatkan keuntungan besar, tetapi tidak sedikit juga yang mengalami kerugian karena Bitcoin memiliki harga yang sangat fluktuatif. Hari ini bisa naik puluhan persen, besoknya bisa langsung turun drastis. Inilah yang membuat Bitcoin memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, bagaimana sih dalam pandangan hukum Islam? Dalam fikih muamalah ada sebuah kaidah yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena itu, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memperbolehkan Bitcoin apabila digunakan sebagai aset investasi. Apabila dilakukan dengan transparan, tidak ada penipuan, tidak ada yang digunakan dalam bertransaksi itu menggunakan sesuatu yang haram, dan memahami resiko yang akan terjadi. Namun, kebanyakan ulama, termasuk ulama Indonesia, lebih berhati-hati terhadap Bitcoin karena memiliki nilai yang sangat fluktuatif yang jelas pergerakan harganya sangat sulit diprediksi. Nah, dalam konteks fikih muamalah juga terdapat konteks gharar atau riba. Menurut saya, persoalan terbesar bukan ribanya, tetapi unsur ghararnya atau ketidakjelasan yang sangat berlebihan. Misalnya, seseorang membeli Bitcoin hanya karena ikut-ikutan atau biasa kita sebut dengan FOMO, tanpa memahami cara kerja Bitcoin itu sendiri. Ia hanya berharap harganya terus naik tanpa mengetahui resiko yang akan terjadi. Nah, hal seperti itulah yang sangat dilarang dalam Islam karena banyak mudaratnya. Sedangkan dalam unsur riba, tidak otomatis ada dalam Bitcoin. Riba muncul apabila transaksi yang kita lakukan itu melibatkan bunga pinjaman atau tambahan yang diisyaratkan. Jadi membeli Bitcoin dengan uang sendiri tidak langsung bisa disebut riba, tetapi jika kita meminjam atau membelinya menggunakan bunga, maka unsur ribanya tetap muncul. Nah, begitulah pandangan saya tentang cryptocurrency atau biasa juga yang kita sebut dengan Bitcoin. Kemudian soal nomor 2 itu bagaimana pendapat saya tentang praktik MBG atau makanan bergizi gratis, apakah termasuk monopoli? Nah, menurut saya program MBG atau program makan bergizi gratis ini pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan mengurangi angka boros. Nah, dalam praktiknya memang banyak muncul berbagai kritik. Misalnya ada daerah yang penyedia makanannya hanya berasal dari satu perusahaan atau satu kelompok. Nah, hal ini kemudian memunculkan dugaan adanya monopoli. Begitu. Namun menurut saya program MBG tidak bisa langsung disebut sebagai praktik monopoli perdagangan. Monopoli terjadi apabila suatu perusahaan menguasai pasar sehingga pihak lain tidak memiliki kesempatan yang bersaing secara adil. Kalau pemerintah menunjukkan penyediaan makanan melalui proses yang terbuka, transparan, dan sesuai aturan, maka hal itu bukan monopoli. Tapi fakta lapangannya ya seperti teman-teman ketahui sendiri ya, telah terjadi kasusnya. Terus bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal tersebut? Nah, sebenarnya Islam melarang praktik ihtikar, yaitu menahan atau menguasai barang demi memperoleh keuntungan yang merugikan banyak masyarakat. Nah, atau biasa kita sebut juga biasanya dengan menimbun suatu barang.
Islam juga mengajarkan selayaknya hal kejujuran, keadilan, dan persaingan usaha yang sangat sehat. Dan tentu jelasnya tidak merugikan orang lain. Karena itu, menurut saya, pelaksanaan MBG harus benar-benar terbuka dan transparan agar manfaatnya bisa dapat dirasakan masyarakat luas dan dan bukan menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, kemudian untuk menjawab soalan ketiga yaitu bagaimana pendapat saya tentang masyarakat yang berhutang ke bank. Sebenarnya saat ini berhutang kepada bank itu bukan menjadi solusi yang utama ya, atau bisa dikatakan prioritas. Kita boleh meminjam uang bank apabila memang keadaan terdesak, misalnya untuk modal usaha atau biaya pendidikan, atau yang saya sebutkan tadi untuk ada misalnya kebutuhan mendesak. Namun kemudahan tersebut harus disikapi dengan banyak hal dan sangat bijaksana. Karena biasanya pada akhirnya ketika banyak masyarakat yang berhutang ke bank itu biasanya banyak terlilit hutang karena bunganya yang sangat tinggi. Nah, menurut saya utang di bank sebaiknya menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada lagi jalan pintas untuk menemukan jalan lainnya ketika menyelesaikan masalah yang benar-benar terdesak. Dan dalam pandangan fikih muamalah, dalam Islam pinjam meminjam itu biasanya disebut qard. Nah, hukum asal qard adalah boleh dan sangat dianjurkan apabila bertujuan membantu orang yang sangat membutuhkan. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya kedua belah pihak harus saling ridho atau adanya keikhlasan antara kedua belah pihak. Terus yang kedua harus jelas kita minjamnya itu berapa, kemudian waktu pengembaliannya itu kapan, dan tidak ada tambahan yang diisyaratkan. Nah, begitulah hukum qard yang boleh dijalankan dalam Islam atau pinjam meminjam. Jika sejak awal sudah ada tambahan bunga yang wajib dibayar, maka hal itu tentu saja dilarang dalam Islam karena sudah termasuk riba. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman yaitu wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nah, tentunya jadi pertanyaannya apakah boleh? Boleh asalkan tidak ada bunganya. Karena sesuatu yang bersifat ada bunganya itu tetap termasuk riba bagaimanapun keadaannya. Kemudian soal yang keempat ini yang sangat kontroversial dan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita membuka platform TikTok. Tentunya banyak sekali FYP tentang orang yang bersedekah. Nah, sedekah di media sosial ini termasuk ikhlas atau riya? Nah, menurut saya ketika kita mengupload video tentang bersedekah itu sah-sah saja apabila kita berniatnya benar. Nah, kembali lagi kepada niat yang orang mengupload kontennya. Apabila kontennya untuk benar-benar niat bersedekah kepada Allah, maka hal itu sah-sah saja. Nah, mungkin dengan cara dia mengupload video, dia bisa memotivasi orang lain agar berbuat baik. Namun, jika tujuan utamanya agar dipuji makhluk lain selain Allah, maka itu akan terjadi dan bisa disebut juga sudah mendekati riya. Nah, terus bagaimana sih cara kita membedakan sedekah ikhlas dan sedekah demi popularitas? Nah, sedekah itu harus yang ikhlas, dilakukan karena Allah, dan juga tetap bersedekah walaupun tidak dikontenkan atau dipublikasi. Nah, adapun jika tidak ada yang memuji kita tidak harus terima dan fokus beribadah, atau kita fokus bersedekah tanpa mengharapkan pujian dari orang lain.
Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu sah-sah saja ketika kita mengupload video kita bersedekah dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Agar kita maksudnya dengan kita membuat video tersebut kita bisa memotivasi orang lain agar berbuat baik dan gemar bersedekah. Namun sebaliknya apabila kita niatnya untuk mendapatkan pujian orang lain, sebaiknya tidak usah dipublikasi. Alangkah baiknya tidak. Alangkah lebih baiknya kita membenarkan niat dulu agar ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya jawab. Nah, apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.